Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sedulurku dan para sahabatku ya. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi tips kepada dulur-dulur dan para sahabat ya. Pokoknya dulur-dulur dan para sahabat itu kalau bisa itu menyimak sampai selesai. Biar apa? Biar nanti itu dulur-dulur itu biar tidak gagal paham ya. Jadi kalau nanti di skip-skip nanti dulur-dulur malah gagal paham ya. Jadi tips ini lor ya, ini salah satu ciri perkutut yang tentu saja kita akan memilih dengan suara yang besar, yaitu dari bentuk paruh burung perkutut ya. Itu nanti ada 10 ciri lor ya, 10 ciri banyak banget ya. Sebetulnya ya emang lebih, cuman ini saya berikan 10 ciri ini sudah nanti merangkup tentang perkutut yang bersuara besar ya. Biar nanti tidak lupa lor ya untuk apa itu meniteni ya, meniteni ya. Jadi biar nanti kalau kita pergi di ombyokan itu biar tidak salah pilih. Nah, oke dulur ya. Jadi yang pertama ya, dari pertama untuk memiliki suara besar itu dari bentuk paruh ya. Dari segi bentuk paruh ya. Penentu besarnya suara burung perkutut. Jadi bentuk paruh seperti ini loh ya. Bentuk paruh. Lah bentuk paruh ini ya. Ini kan bentuknya kan ini suaranya kecil, ini kan toyo loh ya. Ini buat contoh saja, ini toyo. Ini bentuknya kecil seperti ini. Tapi kalau yang suara besar ini biasanya agak bengol loh. Nah, ini loh, dengan pas hidungnya itu agak bengol. Nah, ini kan ini nggak bengol banget toh, tapi ini suaranya kecil. Tapi yang suara besar itu agak bengol itu loh, masih agak besar, hidungnya itu agak besar ya. Jadi nanti kalau suaranya itu biar gandem itu besar gitu loh. Kalau ini suaranya kecil toyo ini ya sedang lah, nggak kecil banget, sedang. Ini sedang ini suaranya. Kalau mau manggung itu, kalau pas manggung itu sedang ini. Itu yang pertama ya, jadi bentuk paruh. Terus yang kedua itu mudah kita ingat dan kita terapkan. Maksudnya begini, tapi kalau kita memilih paruh itu kan mudah kita ingat dan mudah kita terapkan waktu kita ngombyok di suatu penjual burung perkutut yang di ombyokan itu, yang di koloni. Nah itu biar kita itu ingat lah. Terus kalau kita ingat kita terapkan kan gitu lah. Jadi cuman lewat paruh saja, tidak ada yang lain ya. Cuman kita lihat dari paruh. Nah gitu mudah kita ingat kan itu aja ya. Itu yang kedua ya. Terus untuk yang ketiga itu kita memilih suara besar burung perkutut ya. Itu tentu saja ukuran hidung yang besar itu menjadi patokan tersendiri. Jadi apa itu dari ukuran ya, ukuran ini loh hidung ya, ukuran hidung yang besar ukurannya. Ini kan sedang, tapi ukurannya yang suara besar itu biasanya itu ukurannya itu agak besar. Bengolnya ini agak besar. Ya itu kan nanti apa itu menjadi patokan tersendiri di burung perkutut. Jadi buat patokan itu loh. Jadi patokannya oh ya ini berarti kalau patokan ini hidungnya besar berarti intinya perkutut itu tetap suaranya besar. Kalau hidungnya itu patokan ukurannya besar itu kan lubangnya tetap besar toh loh kan gitu ya. Jadi itu patokan tersendiri ya. Jadi kita bisa untuk menerapkan untuk memilih suara perkutut yang suaranya besar. Ya itu yang ketiga ya. Terus yang keempat ya, waktu kita ngombyok itu gampang dan praktis mengenalinya. Jadi waktu kita ngombyok itu loh, itu kan kita gampang dan praktis mengenalinya. Karena apa? Itu cuman dari paruh. Jadi tidak ada yang lain. Jadi mudah lah kita. Yang penting kita itu memilih suara besar itu mudah lah. Jadi nggak belit-belit, tidak sulit itu loh. Jadi gampang kita mengenalinya. Jadi lewat apa ya? Lewat paruh itu tadi kan gitu. Nah seperti itu loh ya. Terus yang keempat ya. Terus yang kelima itu oksigen ya, oksigen. Jadi rongga dari paru-paru ini ya, rongga dari paru-paru ini loh. Ini dari burung perkutut ya. Itu oksigen itu yang masuk ya. Itu semakin kan masuknya itu semakin banyak. Terus mengeluarkan juga pas waktu manggungnya itu ya juga banyak. Karena apa? Karena ya dihasilkan itu semakin besar ya. Karena apa? Hidungnya itu ya karena besar itu kan lubangnya itu kan besar. Jadi menghasilkan oksigen dan terus mengeluarkan juga itu kan
tentu saja menghasilkan banyak, juga mengeluarkan juga banyak. Terus suaranya memompanya itu juga langsung apa itu lebih kenceng, lebih besar gitu loh, pompanya itu loh, terus mengeluarkannya itu besar. Nah itu kan dari ciri dari lubangnya lebih besar karena hidungnya besar. Nah gitu lah. Jadi kita cuman melihat dari paruh dan hidung besar itu loh. Itu tentu saja perkutut akan bersuara besar ya itu. Terus untuk selanjutnya yang ke-6 ya. Jadi yang belum tahu utamakan hidung ya. Yang saya maksud yang belum tahu utamakan hidung itu kan kita itu harus meniteni lagi ya, Man. Jadi kita itu bisa mengamati dari lubang hidung itu harus yang lebih besar. Kalau seperti ini sedang lor ya. Ini seperti toyo, ini sedang. Ini lubangnya itu sedang. Jadi suaranya ya sedang. Ya nggak kecil, ya nggak besar. Ini kalau manggung. Tapi kalau lubangnya besar ya tentu saja suaranya akan besar karena mengeluarkannya dan apa itu oksigen yang masuk itu lebih lebih banyak, apalagi mengeluarkannya lebih juga banyak juga dan mengeluarkan suara tentu lebih besar kan gitu ya. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7 ya, yang ke-7 jadi bentuk hidung waktu diombyok dengan perkutut yang lain itu emang hampir sama loh ya. Jadi bentuk hidung ini loh, itu sama perkutut yang lain itu hampir sama waktu diombyokan kan gitu. Jadi untuk membedakannya bagaimana kita akan memilih perkutut yang suara besar, tentu saja kita harus pegang dulu. Kita waktu diombyokan itu kita pegang perkututnya, pegang gini, terus kita bisa membedakan perkutut satu yang sama yang lainnya. Kita pegang 2 perkutut ya, paling enggak 2 ekor perkutut, jangan 1 perkutut, 2 ekor perkutut untuk membandingkan ya ini besar yang mana kan gitu ya. Jadi kita bisa membedakan tentang apa bentuk dan besarnya hidungnya kita pegang. Jadi kita pegang dengan 2 ekor burung perkutut, kita bisa membedakan hidungnya yang besar yang mana, lubangnya yang besar yang mana. Kalau kita memilih oh ya ini yang kanan yang besar yang ini, tentu langsung kita pilih yang hidung besar dan apa itu lubangnya ini besar. Nah seperti itu ya. Terus untuk kelanjutannya yang terakhir ini jangan lupa. Nah ini penting banget ini, jangan lupa. Jadi memilih suara burung perkutut yang besar khususnya lokal ya, ini seperti burung merpati. Tahu enggak dulur-dulur dan para sahabat itu burung merpati itu loh, itu kan besar dan apa itu sangat menonjol. Jadi hidungnya itu besar. Burung merpati itu loh, burung dara, burung doro, cara Jawane doro. Nah itu kita tahu apa itu hidungnya ya seperti itu. Jadi kita itu bisa mengamati burung merpati. Nah itu kalau kita bisa memilih bentuknya seperti itu. Nah itu tentu saja nanti akan menghasilkan suara yang besar. Nah itu suatu contoh seperti itu. Jadi dengan beberapa ciri itu tadi, itu dulur-dulur ya, nanti kalau mendapatkan seperti itu dengan ciri-ciri nanti bisa diterapkan, bisa menerapkannya waktu diombyokan, saya yakin dulur-dulur dan para sahabat akan memilih perkutut yang bersuara besar. Nah jadi cuman dari hidung. Itu pengalaman saya lor ya. Jadi ini kalau diterapkan monggo, kalau tidak ya silahkan. Saya cuman berbagi. Kalau toh nanti dulur-dulur dan para sahabat bisa mendapatkan suara yang diinginkan, yaitu suara besar. Apalagi nanti diombyokan kan banyak, kan hampir sama toh hidungnya. Kalau kita tidak pegang itu dengan 1 ekor itu kita tidak pegang itu, kalau kita cuma melihat saja itu hampir sama dengan perkutut yang lain hidungnya itu loh. Itu. Oke dulurnya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf untuk dulur-dulur dan para sahabat kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat, karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten maruk lopat sekap sementara terus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.